Om Swastiastu. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iga Dedionanta Wisya dari kelas 11 MIPA 7, absen 10. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Kita memerlukan dua konsep fisika. Yang pertama adalah hukum kekekalan energi mekanik. Kedua adalah konsep momen inersia. Jadi, kita harus mulai dari analisis hukum. Kekekalan energi mekanik untuk kasus ini kita ambil acuannya adalah garis finish untuk setiap analisis benda di atas. Bola, silinder, dan cincin. E mekanik awal sama dengan E mekanik akhir. E potensial awal ditambah E potensial awal sama dengan E potensial akhir ditambah E potensial akhir. MGH plus 0 sama dengan 0 plus E mekanik akhir sama dengan MGH sama dengan E kinetik. Modal energi setiap benda-benda di atas adalah energi potensialnya, yaitu sebesar MGH. Nah, sekarang kita harus tahu bentuk energi kinetik setiap benda di atas. Karena energi MGH inilah yang akan ditukar menjadi energi kinetik, dan selanjutnya kita dapat mengetahui kecepatan setiap benda di atas untuk menjawab pertanyaan balapan ini. Mari kita lanjutkan. Karena benda-benda di atas bergelinding, artinya energi kinetik benda-benda di atas adalah gabungan energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. E kinetik sama dengan E kinetik translasi plus E kinetik rotasi. Maka MGH sama dengan E kinetik, MGH sama dengan E kinetik translasi plus E kinetik rotasi. Kita tahu bahwa E kinetik translasi sama dengan setengah mv2, energi rotasi setengah EW2. W sama dengan V per R. Didapatlah MGH sama dengan E kinetik translasi ditambah E kinetik rotasi. MGH sama dengan setengah mv2 ditambah setengah IV R2. MGH sama dengan setengah dalam kurung I per R2 plus M dalam tanda kurung tutup V2. Terlihat bahwa kecepatan benda-benda tersebut bergelinding ke bawah adalah V sama dengan Ternyata kecepatan bergantung pada momen inersia I. Lebih tepatnya kecepatan benda-benda tersebut berbanding terbalik terhadap I. Karena bola pingpong, kelereng, dan cincin memiliki momen inersia yang berbeda. Walaupun massa dan jari-jari mereka sama, maka dapat diketahui benda mana yang lebih dahulu sampai ke garis finish jika momen inersia mereka diketahui. Pada rumus energi kinetik rotasi kita menyinggung besaran fisika momen inersia. Apa sih momen inersia itu? Secara sederhana, momen inersia adalah ukuran kemalasan suatu benda untuk berotasi atau berhenti dari rotasinya. Momen inersia kelereng, bola pingpong, dan cincin untuk kasus ini tanpa berkomentar dari mana asalnya adalah satu kelereng sama dengan 2/5, satu bola pingpong 2/3, satu cincin MR2. Momen inersia setiap benda di atas dengan massa dan jari-jarinya yang sama karena kecepatan benda-benda itu berbanding terbalik terhadap momen inersia. Maka benda yang memiliki
kecepatan yang paling besar di setiap titik adalah benda dengan momen inersia yang paling kecil, yaitu kelereng. Secara intuisi, tanpa menurunkan rumus kecepatan benda-benda di atas, kita dapat mengetahui benda mana yang dapat finish duluan, asalkan kita tahu momen inersia setiap benda tersebut. Kelereng memiliki momen inersia yang paling kecil, menunjukkan bahwa kelereng lebih mudah untuk berotasi dan bergelinding dibanding benda-benda lain di atas yang memiliki momen inersia yang lebih besar. Artinya, kelereng lebih dulu sampai ke garis finish. Selanjutnya, 3 adalah fluida. Tentang fluida. Prinsip yang sama seperti sayap pesawat terbang juga diterapkan pada sayap mobil F1. Namun berbeda dengan pesawat di mana sayap tersebut menyebabkan gaya angkat, sayap pada F1 malah menyebabkan membuat terciptanya gaya ke bawah. Prinsip Bernoulli adalah aturan secara fisik yang mendefinisikan fungsi sayap. Ketika udara mengalir dengan laju yang berbeda pada dua sisi sayap dan pada jarak yang berbeda akibat bentuk sayap, menyebabkan terciptanya perbedaan tekanan. Tekanan mencoba untuk menyeimbangkan dan ini menyebabkan sayap mencoba dan bergerak ke arah yang tekanan lebih rendah. Dua sayap pada mobil F1, sayap depan dan belakang, secara bersamaan bisa menghasilkan gaya ke bawah pada mobil hingga mencapai 70%. Karena tingginya persentase inilah sayap merupakan komponen yang sangat penting dari mobil F1. Dalam menghadapi balapan di sirkuit Monaco yang banyak memiliki tikungan, maka diperlukan downforce yang menekan ban dengan paksa ke bawah lintasan. Hal ini mungkin untuk melintasi sirkuit yang banyak tikungan yang sekat ketat dengan kecepatan tinggi. Downforce sendiri adalah dorongan ke bawah yang diciptakan oleh karakteristik aerodinamis mobil. Downforce ini dibuat menggunakan prinsip yang sama persis yang digunakan pada pesawat terbang. Namun dalam mobil F1 digunakan secara terbalik, sama seperti kontur sayap pesawat terbang menciptakan perbedaan dalam tekanan menghasilkan daya angkat. Begitu juga kontur sayap mobil F1 menciptakan perbedaan dalam tekanan menghasilkan daya tekan yang kuat. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.